Jadi makruh yang punya hadas adzan. Komo hadas gede, ke masjid geus haram. Antum marbot, ngimpi jima tuh keluar sperma nanya bukan ngimpi jimana. Kalau ngimpi jima mah tuh wajib adus. Enggak semua ngimpi jima adus. Ya, yang wajib itu karena keluar spermanya. Adzan subuh, nu adzan heula atuh saya meh adus teh. Oh, di masjid lagi haram. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, sekarang masuk pada tanbih, peringatan. Tanbihun, satu peringatan. Yusannu disunnahkan, raf'us sauti bil adhani, mengeraskan suara adzan, limun faridin, bagi orang yang sholatnya munfarid, sendiri atau untuk sholat yang sendirian tadi. Fauqa ma yusmi'u nafsahu. Jadi di atas suara yang bisa didengar oleh dirinya. Waliman yu'adzinu li jama'atin. Dan sunnah pula mengeraskan suara bagi orang yang adzan untuk sholat berjamaah. Fauqa ma yusmi'u wahidan minhum, di atas suara yang didengar oleh seorang dari jamaah itu. Wa ayyubaligha kullun fi jahrin bihi lil amri bihi. Dan sunnah pula untuk mengeraskan suara, baik yang muadzin untuk sholat munfarid maupun muadzin untuk sholat berjamaah. Jadi orang yang sholatnya munfarid berjamaah, sekeras-kerasnya gitu adzan itu. Karena ada perintah untuk mengeraskan itu. Berikutnya wa khafduhu bihi, sunnah memelankan suara adzan fi musalla, di tempat salat uqimat fihi jama'atun, yang di sana telah dilaksanakan salat berjamaah, wan sorofu, dan orang-orangnya jamaahnya sudah selesai, sudah pada bubar. Clear ya? Mudah difahami gitu. Berikutnya watartiluhu, sunnah tartil adzan. Jadi tidak tahqiq, tidak hadar, tidak tadwir. Sunnahnya tartil. Wa idrajul iqamati, dan sunnah mempercepat iqamah. Jadi kalau adzan itu tartil, kalau qomat itu idraj tadi, dipercepat. Adzan kan Allahu Akbar gitu. Tergantung nada, Mekah, Madinah. Bukan, itu hadar kayak tadwir. Mempercepat. Makanya kalau qomat Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, lebih cepat dibanding adzan. Gitu. Abdulnya itu yang komat itu ada Allahu Akbar itu sekali atau dua kali Allahu Akbar. Belum sampai ke sana. Ya. Kemudian wa taskinu ra'it takbirah. Sunnah mensukunkan ra takbir al-ula, yang pertama. Allahu Akbar kan dua tuh takbirnya. Nah, yang pertama Allahu Akbar, yang pertama disunnahkan disukunkan. Allahu Akbar gitu. Kalau yang kedua sukun, ya karena wakaf yang kedua. Kalau yang pertama kan bisa diwasol gitu. Maka tetap disunnahkannya disukunkan. Allahu Akbar gitu. Sunnah.
Jadi dari dulu kita dengarnya kan Allahu Akbar itu sukun ya. Antum baru tahu tulisannya begini ya. Fa illam yaf'al, bila ternyata tidak disukunkan, fal afsahu ad-dhammu, maka yang paling fasih didomahkan. Allahu Akbar, bisa begitu. Allahu Akbar, diwasolkan begitu. Kemudian wa idghamu dali Muhammadin, sunnah mengidghamkan dalnya pada lafad Muhammad fi ra'i Rasulillahi, pada lafad ra-nya Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kan Muhammadan, jadi tidak dibaca wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah gitu. Nah, di idgham tuh hukumnya sunnah. Ya, idgham. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Li'anna tarkahu, karena meninggalkan idgham itu minal lahnil khafi, dari kesalahan yang samar. Jadi tidak mengidghamkan itu sebuah kesalahan. Lahnul jali itu merusak makna, lahnul khafi itu tidak merusak makna gitu, tapi kesalahan. Kalau itu dalam Al-Quran terus tidak mengidghamkan dalam baca Al-Quran. Ya, kalau sampai merusak makna. Ya. Tapi kan belajar gini, belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Tapi mengerti ilmu tajwid ya, bisanya fardu ain. Bisa jadi orang nggak ngerti ini ikhfa, idgham segala macam, nggak ngerti hukumnya gitu, nggak ada masalah. Yang penting mah bacanya benar, sesuai dengan tajwid. Walaupun antum nggak ngerti nama, misalkan ikhfa disebut idgham, idgham disebut ikhfa, nggak ada masalah. Selama baca Qur'annya benar, daripada antum ngerti baca Qur'an salah. Karena yang diperintah fardu ain itu bacanya yang benar. Gitu. Jadi kalau mengerti ilmu tajwidnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu di satu kampung minimal adalah seorang yang mengerti mah begitu. Satu RW boleh lah, atau satu rumah satu. Ya harus ada lah yang ngerti ilmu tajwid itu. Tapi kalau benar baca mah setiap orang, karena fardu ain itu. Jadi harus mengerti bagaimana baca ikhfa, idgham dan seterusnya. Nah, dalam adzan ini yang harus diidghamkan itu yaitu huruf dal kepada huruf ra. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika tidak melakukan itu, li'anna tarkahu minal lahnil khafi. Itu termasuk kesalahan yang samar. Wa yanbaghi an-nutqu biha is-salati. Nah, sebaiknya membaca huruf H pada lafaz as-shalah. Hayya 'alas shalah. Huruf H, bukan H kecil. Di kampung banyak H kecil, H padanya. Bukan hayya 'alas shalah. Bukan. Hayya 'alas shalah. H yang dari aqsal halqi. Gitu. Aqsa, kemudian wastul halqi, adnal halqi. Hamzah dan ha di sini, di bawah, di ujung tenggorokan. Ha, bukan dari dada, nggak ada huruf dari dada tuh, nggak ada. Huruf itu sampai tenggorokan. Dan lagi, neng, coba ha mana? Ha dada, bukan begitu. Ha dada. Ha itu sampai huruf itu sampai halak itu tenggorokan. Ujung tenggorokan. Nah, ujung tenggorokan itu dua huruf, hamzah sama ha. Ta marbutah itu nanti dalam ha, bukan ha. Karena itu diganti dengan huruf ha gitu berhentinya itu. Hayya 'alas shalah gitu. Jangan hayya 'alas shalah. Jadi ha kecil. Enggak boleh. Atau jadi ta
hayya 'alas sholat. Nah, hayya 'alas sholat gitu ya. Wan nutku biha is-shalah. Wa yukrahani, dan dimakruhkan azan dan qomat min muhdisin, dari orang yang punya hadas. Antum tidak punya wudu azan, makruh. Jadi boleh dilakukan. Antum definisinya benar ta. Definisi makruhnya ta. Artinya kalau dikerjakan tidak berdosa. Begitu ya? Kan mengerjakan juga sunat. Lebih baik afdal mana? Dikerjakan kalau tidak punya hadas atau enggak? Sebaiknya wudu dulu kemudian azan. Gitu. Jadi makruh yang punya hadas azan. Kok mau hadas gede? Ke masjid lagi haram. Antum marbot. Ngimpi jima tuh keluar sperma nanya bukan ngimpi jimana. Kalau ngimpi jima mah tuh wajib adus. Enggak semua mimpi jima adus. Ya, yang wajib itu karena keluar spermanya. Adzan subuh, nu adzan heula atuh saya meh adus teh. Oh, di masjid lagi haram. Gitu ya. Tapi lamun di luar masjid, adzan nanti di bawah sampai karena di luar gitunya, makruh adzannya. Oh, makruh sama dengan hadas biasa ya? Ya, muhdis itu baik hadas kecil maupun hadas besar. Baik ya. Wasobiyin. Makruh juga anak kecil adzan. Adzan ku budak. Adzan ku budak. Jadi itu makruh adzan. Kategori sobi kan? Ya, sobi itu ya bukan. Jadi belum tamyiz lah idenya gitu. Ya, di bawah mukallaf. Di bawah mukallaf. Sebenarnya mah kalau tamyiz ke atas bisa tidak disebut sobi, di bawah tamyiz gitu. Karena anu tamyiz itu jadi imam pun boleh sebenarnya mah. Anak 8 tahun kalau sudah benar bacaan segala macam sah nggak sholatnya? Sah. Boleh jadi imam. Gitu. Nah, sobi itu anak kecil itu makruh. Sekali makruh itu bukan tidak boleh, sebaiknya ditinggalkan. Wa fasikin, jelma fasik, adzan makruh. Orang fasik itu makruh. Terbukti fasik. Iya. Nyata-nyata dia berbuat fasik. Iya, kalau antum tahu dia fasik. Ari cenah sugan mah ulah. Kita nggak tahu si fulan. Tapi kalau sudah terbukti dia pelaku kejahatan, sekali lagi makruh. Makruh itu yang melaksanakannya apa yang adzannya. Kalau kita tahu dia orang fasik, kita ngelarang apa nggak usah? Sekali makruh itu tidak berdosa. Ya, maksudnya kan lebih baik. Hanya. Itu ya. Sebaiknya tidak dilakukan. Wala yasihu nasobuhu, bahkan ngajenengkeunana pun tidak sah. Dinyuruh orang gitu, budak adzan. Itu budak adzan. Nah, itu yasihu, la yasihu. Tidak sah. Menyuruh muhdis, menyuruh sobi, menyuruh fasik. Itu. Menyuruhnya juga kan? Taib ya. Wahuma adzan dan iqamah itu afdalu minal imamah, lebih afdal dibanding jadi imam. Jadi muadzin itu lebih afdal dari imam. Liqaulihi, karena firman Allah, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Tidak ada ungkapan yang lebih baik dibanding orang yang mengajak kepada
Allah. Qalat Aisyah berkata radhiyallahu anha, hum al-muadzinun. Jadi maksud mereka itu adalah para muadzin. Jadi muadzin itu luar biasanya. Orang azan, terus orang pada ke masjid, pahalanya dapat tuh. Muadzin mah, itu masya Allah. Muadzin sudah imam tuh. Ya, komat imam sorangannya. Makmum deh. Baik ya. Masya Allah. Kemudian wakila dan dikatakan cek sakaol hiya jadi imam itu afdalu minhuma. Tapi sebahagian pendapat menyatakan bahwa jadi imam itu atau imam itu lebih utama dibanding azan dan iqamah. Jadi jadi imam lebih afdal kalau yang kedua. Yang pertama menurut Aisyah azan yang lebih afdal. Jadi semuanya afdal. Semuanya afdal. Gitu ya. Wa fudilat diutamakan azan itu, diunggulkan azan itu min ahadihima, dari azan dan qomat itu bila nizain, tanpa perdebatan. Jadi kalau muadzin lebih afdal dibanding imam itu ada perdebatan. Tapi kalau imam lebih afdal dibanding muadzin, orang sepakat. Gitu ya. Intinya bahwa imam itu lebih afdal dibanding muadzin, yang paling kuat itu. Imam muadzinnya kenaik. Sholat begitu. Jadi kalau diberikan contoh sederhana, muadzin itu Bilal, imam itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar cerita Nabi adzan? Muadzin itu Bilal bin Rabah, imam itu selalu Rasulullah, atau tidak Rasul ya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu kalau ditimbang imannya lebih banyak Abu Bakar Siddiq dibanding selain Abu Bakar Siddiq. Ada kisah nggak waktu Bilal ada orang lain yang jadi muadzin? Makmum. Ada kisah itu. Jadi termasuk apalagi kalau Bilal sedang tidak ada. Rasul kan jadi imam masjid Madinah itu kan bukan hanya Nabi. Kalau ada Nabi pasti Nabi. Kalau Nabi sedang keluar pasti tugaskan yang lain. Nabi nggak pernah jadi makmum. Ya, Nabi selalu jadi imam. Oh, waktu Abu Bakar jadi imam terus. Nabi sakit. Nabi sakit. Itu kan lagi sakit itu. Tidak makmum dia. Nabi sakit. Nabi sakit kan. Bilal disuruh Abu Bakar sudah jadi imam. Jadi Aisyah Rasul sedang di dalam kamar. Kata Rasulullah ke Aisyah, panggil Abu Bakar. Untuk apa? Supaya jadi imam. Gitu. Saat kan kamar Rasul itu dekat sama masjid. Ngarenengnya. Rasul jadi makmum Abu Bakar nggak? Nggak makmumin Abu Bakar nggak? Maksudnya jadi Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Dalam pertemuan yang lalu bagaimana imam itu penting orang baik itu ya. Karena kan sangat berpengaruh kepada makmumnya. Dulu itu pemimpin negara itu ya imam sholat. Gubernur itu imam sholat. Khalifah itu imam sholat. Masya Allah. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah asal jaza. Turnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.